Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kali ini kita akan membahas cara memprogram radio WRW V58 ya. Dan ini softwarenya kemarin saya udah minta dikasih dan kita akan memprogram WRW V58. Dan kemarin memang saya agak lupa sedikit ya. Ada satu fitur yang dipunyai oleh WRW V58 ini, yaitu fungsi scan frekuensi UHF ya, bukan VHF tapi UHF. Namun dia hanya bisa menycan frekuensi TX. Jadi sekali lagi dia hanya bisa menycan frekuensi TX. Dan saya coba untuk nycan ini ya, bisa untuk TX-nya, tapi ketika receive maka komunikasi antara ini dan ini nggak terjadi ya. Ini bisa masuk sini, tapi ini nggak bisa nge-receive karena ini ada tune RX TX, sementara ini hanya menerima tune TX, sehingga ketika ini mancar, ini nerima nggak bisa bunyi karena di sini tidak ada tune yang untuk bisa membuka ini ya. Jadi seperti itu. Jadi tune-nya hanya satu aja ini ya. Jadi kalau ini saya pasang tune-nya 2, ini tune-nya 1 ya. Nah, tapi kalau kita pakai radio biasa yang seperti ini, yang maksudnya bisa kita setting satu tune saja. Satu tune maksudnya TX saja ya, atau RX saja ya. RX apa TX gitu ya. Itu maka dia bisa berfungsi gitu ya, bisa berfungsi. Atau malah sekalian yang nggak pakai tune itu bisa ya. Tapi kalau yang pakai tune, kalau kita receive kan berarti tune TX ya, tune TX. Jadi hanya tune-nya satu saja. Kalau tune-nya 2, RX dan TX, maka ini nggak bisa berfungsi meskipun bisa di scan ya, tapi dia tidak akan bisa berkomunikasi. Tapi kalau tune-nya cuma satu ya, dipasang untuk TX saja, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi dua-duanya pasang tune-nya TX atau dua-duanya RX saja, itu bisa. Tapi ya itu tadi, karena yang diterima sinyal ini adalah sinyal transmit dari sini. Jadi sinyal transmit dari sini berarti tune ya, tune TX, dia masuk ke sini. Nah, ketika saya mancar ke sini, ini nggak bunyi, tapi kalau ini mancar ke sini bunyi gitu ya. Oke, kita coba aja ya teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa scan ya dan program ya. Kita bisa scan dan program. Kita akan coba nanti seperti apa. Nah, saya akan kasih tahu caranya bahwa kalau ada 2 tune RX seperti apa, bisa nggak komunikasi. Kalau hanya satu seperti apa, bisa nggak komunikasi setelah di scan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita minum kopi dulu teman-teman ya. Kita ngopi dulu, santai aja. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat yang udah ngingatin ya. Memang ini bisa scan. Kemarin saya buru-buru ya, jadi saya lupa. Hanya satu yang kelewat itu nyeken. Tapi ya itu, kalau kita nyeken sesama ini ya agak sulit ya teman-teman. Karena ini biasa kita setting itu RX tune-nya. Sementara ini ya nyeken seperti biasa, nyekennya hanya frekuensi TX saja. Tapi kita coba aja ya. Nanti kita coba. Ada 2 radio, yang satu tune TX, yang satu RX TX, seperti apa, nanti bisa komunikasi apa enggak. Saya sudah punya 2 radio ya. 2 radio, yang satu ini sebentar, ini saya coba untuk masukin tune ya. Jadi ini tune-nya nanti adalah, nah ini tune TX ya. Jadi tune TX sudah saya masukin. Jadi ini tune TX. Kemudian kalau yang ini channel 1. Channel 1 ini dia ada 2 tune. Ada 2 tune RX TX.
Kemudian kalau yang ini kita akan caranya untuk nyeken ya teman-teman. Caranya untuk nyeken adalah kita pencet tombol power dengan tombol yang bawah ini ya. Jadi di tombol bawah PTT itu ada 2 tombol, kita tekan yang paling bawah ya. Sambil tekan tombol power. Nah, udah hidup ya. Kita lepas terus tekan lagi tombol power. Oh, udah langsung kedip-kedip ya. Nggak usah tekan tombol power lagi, dia udah langsung kedip-kedip. Seperti itu. Jadi tombol power sama tombol ini ya, yang paling bawah, yang di bawah PTT yang paling bawah, itu kita pencet sama tombol bersamaan dengan tombol power, dia akan kedip-kedip. Ini sedia untuk nyeken ya. Kita langsung transmit. Nah, ini udah nerima dia. Dia sudah nerima. Sekarang saya TX ya. Masuk ya. 111. Nah, karena ini 2 tune, maka ini nggak bisa masuk ya. 11. Coba ini saya masuk ke sini bisa nggak ya? Saya transmit. 11111 2 3 tes dicoba 1 2 3. Ini. Coba ini saya mancar lagi ya. 111 nggak bunyi ya teman-teman, nggak bunyi karena dia hanya menerima TX tune aja. Jadi ini RX TX-nya ada aja. 1 2 3 3 2 1 1 2 3. Nah, jadi ini sama ini nggak jadi connect ya. Karena ini 2 tune, ini yang diterima hanya 1 tune. Oke, sekarang kita coba yang sama-sama 1 tune saja ya. 1 tune saja. Ini nggak ada antenanya teman-teman, jadi saya coba pakai ini aja ya. Kita coba ya. Matiin dulu karena biar cepat saya lepas baterainya, matiinnya. Karena kadang langsung dari itunya lama ya. Saya lepas baterainya udah mati. Nah, kita langsung aja hidupin ya teman-teman. Nih, saya tekan tombol yang paling bawah sama tombol power. Dah, kita biarin. Nah, udah kedip-kedip ya. Oke, sekarang saya akan tekan tombol PTT. Nah, masuk ya. 1 2 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2. Oke teman-teman, jadi sudah berfungsi ya. Kalau hanya 1 tune dia bisa connect, apalagi nggak pakai tune langsung connect ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk kita bisa nyeken. Terus apakah dia bisa nyeken di VHF? Kita coba. Oke, kita akan coba untuk nyeken frekuensi VHF ya. Bisa nggak ya? Jadi apakah bisa nyeken frekuensi VHF? Kita coba aja. Kalau tadi kan UHF dengan 1 tune atau tidak pakai tune itu bisa ya. Apakah kalau frekuensi VHF itu bisa apa enggak? Kita akan coba ya. Nah, ini udah frekuensi VHF ya. Kita coba matikan dulu. Kita tekan lagi tombol ini dengan ini bersamaan. Kita lepas, ya ada langsung muncul seperti itu. Kita tekan. Apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman ya, coba. 1 2 3. Oh, nggak bisa transmit. 1 2 3. 1 2 3 tes dicoba. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes 1. Ini VHF mancar. Dia seperti itu suaranya jadinya ya. 1 2 3 3 2 1. Jadi dia seperti nggak terima gitu ya. Karena kalau kita mancar ke sini nggak mungkin bisa nih, coba ya. Tuh, ini indikatornya nggak hidup, indikator receive nggak hidup. Jadi artinya yang bisa di scan itu hanya yang UHF teman-teman ya, yang UHF. Jadi kalau kita mau nyeken UHF tadi langsung ya, jadi langsung
Jadi ada teman-teman yang mau pakai radio, gimana cara hubunginnya? Caranya kalau mau pakai ini tadi gampang ya. Jadi Anda tinggal pencet frekuensi di sini, frekuensi UHF berapa aja terserah Anda, tapi yang jelas yang sesuai dengan band plan-nya ya. Sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau yang frekuensi yang saya pencet ini sudah oke di sini Anda mancar ya. Kita coba ya. Nah, kita coba. Dia sudah kedip-kedip, pencet lagi. Oke, udah ya. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Ya, baru ketahuan kalau ini ke radio lain itu kecil suaranya ini ya. Tapi kalau sesama WRW itu kenceng ya. Tapi nggak apa-apa. Memang seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba program radio WRW V58 ini di komputer ya. Kita coba. Jadi artinya sekali lagi bisa scan tapi dengan sesama UHF dan tune-nya hanya satu teman-teman ya. Tune-nya hanya satu. Kalau ini kan saya pakai 2 tune semua ya, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus tune satu aja. Atau bahkan tidak pakai tune malah bisa ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kalau kita mau nginstal programnya, jadi nanti kalau Anda beli, minta aja di tokonya, apakah ada programnya dari WRW untuk yang V58 ya. Kalau ada langsung bisa Anda install ya, bisa Anda install. Dan di situ nanti programnya tulisannya M6 ya teman-teman. Ini M6. Jadi setelah kita dapat program itu, nanti wujudnya dia ekstrak file ya. Jadi ekstrak file itu sebentar kemarin di sini ya. Nah, dia ekstrak filenya adalah ini. V85, jadi V85 RAR ya, ini harus diekstrak dulu. Setelah kita ekstrak itu nanti keluarnya, jadi jangan sampai Anda salah nanti ya, itu ada tulisannya M6 English. Nah, M6 English ini kita klik lagi, dia muncul 2 file ya, ada Win 0124 kemudian Win XP 124. Nah, saya pakai yang ini yang Win 0324 bukan 124, 324 setup. Karena saya pakai Windows 10 ya teman-teman. Saya pakai Windows 10, jadi ya kita install pakai yang atas. Nah, ini saya klik 2 kali, kita langsung masuk ke programnya seperti ini ya. Dan di sini apa saja yang ada di program dari WRW-nya ini, ada apa aja, dan di sini ada frekuensinya teman-teman ya. Apakah bisa ini bisa dirubah ya teman-teman. Kayaknya bisa dirubah nih. Ini ada, jadi kalau kita punya dulu saya pernah install untuk yang T1 Bofeng T1 ya. Itu bisa dirubah di VHF. Ini ternyata bisa ya teman-teman, ini tuh. Kita bisa rubah VHF nih. Nah, ini saya akan tes ya. Saya akan tes teman-teman. Kita akan tes apakah benar bisa dirubah ke VHF. Nanti kita akan tes. Karena tadi nyeken nggak bisa tuh. Setelah kita rubah apa bisa apa enggak, nanti kita akan tes. Nah, sekarang saya akan melihat dulu isinya radio saya yang tadi sudah kita pakai untuk nyeken. Ya, ini kita kabel datanya kita masukin ke sini ya. Masukin ke radionya ini. Nah, sudah masuk. Sekarang kita setting dulu communication port. Di sini kebetulan saya port 5. Nanti Anda sesuaikan aja dengan komputer Anda, berapa, dibaca di device manager ya. Nah, setelah itu kita read dulu ya. Kita read apakah bisa di read. Port does not. Oke, kita coba lagi. Siapa tahu belum pas. Nah, ini sudah pas kayaknya, kita coba.
port does not copy. Sebentar, ini berarti ada kesalahan teman-teman. Saya coba dulu lepas, pasang lagi, kita cancel, saya cek lagi communication portnya, saya read lagi, apakah bisa? Oke, sebentar, berarti mungkin ada kesalahan pada device-nya. Saya cek dulu teman-teman ya. Kemungkinan dia berubah. Saya mau cek dulu di berapa untuk COM-nya. Nah, di sini COM-nya ada 3, yang mana ya? Sebentar, saya lepas dulu. Saya lepas, kita pasang, sorry, bukan ini yang dilepas, yang di komputer yang dilepas ya. Saya lepas, kemudian saya pasang lagi, dia akan muncul yang mana? 5 ya. Saya lepas lagi, dia akan hilang, saya pasang lagi. Oke, dia akan muncul 5, berarti ini COM 5. Saya udah benar tadi ya, COM 5. Ini setting communication port COM 5, oke. Read. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa dilakukan read dari radio. Ada tulisannya wire passport error. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini kasih password sehingga nggak bisa kebaca. Kita coba dulu ya. Kita coba. Oke, kita tes. Kita coba untuk setting portnya sekali lagi. Siapa tahu salah ya. Kita COM 8 aja coba tes. Apa bisa apa enggak? Nggak bisa, ini jelas nggak bisa. Kalau lama begini nggak bisa teman-teman. Oke, kita kembali ke COM 5 nanti ya. Ini jelas nggak bisa nih karena hang ya. Oke, nggak bisa, kita lepas saja portnya. Oke teman-teman, jadi tadi ada beberapa kendala kita nggak bisa memprogram ya, karena saya harus ngisi password. Nah, ini kita udah dapat passwordnya dari suppliernya. Untuk kita coba untuk input password supaya bisa kita program ya radionya. Kita coba colokin dulu ya, colokin dulu ini, dan itu udah langsung transmit ya kalau biasa dicolokin ya. Kita setting dulu, cari portnya. Nah, ini udah sesuai COM port 5 ya. Kemudian sini saya isi passwordnya yang dikasih ya, password dikasih, jadi ini standarnya 753951. Nah, ini udah saya isi passwordnya, kemudian saya akan read radionya. Mudah-mudahan bisa ya. Ini kita pakai yang M6 ya. Oke, bisa kebaca teman-teman, sangat cepat. Nah, seperti itu isi dari radio ini teman-teman ya. Isinya seperti ini. Nah, sekarang apakah kita bisa pindah ke VHF teman-teman? Kita coba aja ya. Ini saya masuk ke VHF ya. Frekuensi data be cleared ya, kita hapus saja. Oke. Sekarang saya akan tes masukin frekuensi VHF 145.550. Oke, saya masukkan di situ. Kemudian TX power saya low saja ya teman-teman ya, kita low. Nah, kemudian saya read di sini, di radio ini saya write ya. Oke, saya write.
Oke, saya write. Apakah bisa dia radio connection file? Oke, kita coba lagi. Sebentar teman-teman ya. Kalau dia bisa, itu berarti bisa terubah. Kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa terubah ya. Kita coba lagi. Kita setting portnya. Udah, paspor sudah terpasang. TX power load, TSS ya, ini encoder ya, kita isi aja standar ya 88,5 misalnya gitu ya. Mau apa enggak, kita coba write, ke radionya. Apakah bisa di write? Kita tunggu, ini sementara jalan. Apakah bisa di write? Tidak bisa teman-teman. Jadi artinya dia nggak bisa menyimpan VHF. Ini saya kembalikan lagi, saya baca lagi dari radio, apakah masih bisa yang ada di radio, karena tadi kan nggak bisa kesimpan nih. Saya baca lagi yang dari radio, tapi ini saya rubah dulu. Sorry ya, ini dirubah dulu di UHF ya. Kita rubah, ini baru kita oke. Kemudian kita read lagi dari radionya, apakah yang tadi tidak terhapus. Kita lihat apakah yang tadi tidak terhapus. Kita coba, oh, radio file lagi ya, radio file. Kita coba connecting lagi, kita coba baca lagi teman-teman ya. Kita coba baca lagi, apakah bisa. Kalau nggak bisa, kita keluar lagi ya. Kita keluar aja. Saya keluar dan saya ulangi kembali ya. No save. Oke, kita buka lagi M6. Ini radionya transmit ya, biasa. Ini setting, portnya sudah benar, oke. Kemudian passwordnya, kita isikan passwordnya sesuai dengan standarnya 753951. Oke. Kita read dulu ya. Kita read dari radio. Oh, tidak mau read dari radio. Sekarang saya coba matikan radionya dulu, baru saya on kan ya, teman-teman ya. Bisanya siapa tahu berpengaruh di situ ya. Kita on kan lagi radionya. Sebentar teman-teman, kita coba lagi, kita on kan radionya. Oke, jadi ini radio udah saya matiin, saya hidupin lagi, kita pasang ya. Kita pasang ke radio ini. Saya kemudian read lagi. Saya read lagi, apakah mau? Ya mau teman-teman, jadi harus dimatikan dulu, terus dihidupin lagi, baru dia mau ya. Oke, ini saya close saja. Oh enggak, ini saya ganti radionya ya. Saya ganti radio. Ini yang ada memorinya. Ada satu radio lagi yang nggak ada memorinya, cuman satu ya. Jadi saya akan coba yang ini, apakah bisa ya. Nah, ini saya coba ini. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, ada memori semua ya. Oke. Karena ada memori semua, kita coba tes lagi ya. Jadi teman-teman, untuk tadi VHF kan nggak bisa ya. Ini setelah kita read mau lagi ya. Ini saya matikan lagi radio berarti ya. Kita matikan lagi radio. Ini saya tutup lagi. Kita akan coba usaha apakah bisa dia di VHF dirubah ya. Kita akan coba aja. Ini saya tancepin. Kemudian radio saya on ya. Kemudian communication port udah benar, radio on. Kemudian ini saya rubah. Oke, kemudian ini saya masukkan password 753951 ya. Kemudian saya read dari radio dulu, apakah mau. Oke, please not access occupied. Oke, nggak ada data.
Kita coba lagi, sekali lagi kita input data untuk yang VHF. Apakah mau? Kita read ya, kita write. Kalau nggak mau berarti memang nggak bisa teman-teman untuk di VHF. Nah, nggak mau ya, dia nggak mau, jadi oke teman-teman, jadi di VHF nggak bisa ya. Sekali lagi di VHF nggak bisa, jadi kita balik ke sini. Dan caranya seperti yang saya bilang tadi, ini kalau langsung di read nggak mau ya. Jadi caranya kita kembali dulu, kita keluar, matikan radio dulu. Nah, setelah itu ini kita no save, kemudian kita hidupin lagi programnya. Ini radio hidupin. Welcome. 1. Nah, ini saya tancepin, kemudian kita setting lagi, cari setting komport. Komnya belum keluar nih, ini harusnya kom 5 ya, tapi belum keluar. Oke, saya keluar lagi, kita coba lagi sampai dia komnya benar ya teman-teman. Sampai komnya benar itu berarti sudah oke. Nah, ini sudah keluar kom 5. Sekarang saya masukkan password lagi di sini 753.951. Saya read lagi, kita read lagi dari data radio ini. Aduh, salah password ya, buru-buru tadi. 753.951. Oke, kita coba read. Ya, mau teman-teman ya, kita mau read, dia mau. Jadi caranya begitu ya. Kalau kita gagal, kita matikan radionya, kita hidupin lagi, terus pindah di frekuensi range-nya sesuai dengan radio ini. Kalau saya rubah tadi di VHF ternyata nggak mau, dipaksa input juga nggak mau. Dan buat teman-teman, tadi kalau kita ternyata saya tadi kan input dengan tune 88,5 itu, atau tune yang lain itu di sini tidak terbaca teman-teman. Kalau teks tune-nya tidak terbaca, jadi tune-nya tidak ada. Jadi kalau ini yang ada tune RX dan TX. TX itu encoder ya teman-teman, ini encoder di TX. Kemudian yang RX itu decoder. Jadi ada 2 tune. Kalau nggak pakai tune, kita bisa scan dengan radio ini, kita bisa scan. Atau kalau ada tune TX-nya masih bisa di scan ya, tapi sebaiknya nggak usah pakai tune, itu bisa kita scan. Tapi kalau ada tune 2 seperti ini bisa ditransmitkan tapi nggak bisa kedengaran nanti ya teman-teman ya. Oke, jadi bisa terisip tapi nggak bisa ada suaranya. Jadi seperti itu programnya. Jadi nanti ada passwordnya di sini, kita isi 753.951. Nanti kalau Anda misalnya beli radio ini untuk di CME Solo ya, nanti Anda minta aja softwarenya, kemudian nanti bisa di input frekuensi seperti yang saya input di sini ya. Ini saya tulis, misalnya saya kasih untuk TX di sini berapa, kemudian RX berapa, tune-nya kita TX-nya di encoder ya, untuk RX-nya di decoder, kita coba di situ ya. Oke teman-teman, itu jadi kita sudah setting ya untuk bagaimana cara programnya, dan tentunya radio ini juga bisa scan, dan wattnya ya seperti saya katakan tadi ini 500 miliwatt ya, cukup lah untuk sebuah radio walkie talkie yang memang standarnya walkie talkie itu kecil. Ini adalah sekaligus menjawab kemarin yang kita belum coba untuk fitur scan-nya yang kita tes, dan sekarang sudah kita tes, sekaligus kita coba program radio ini tadi ya dengan softwarenya. Yang pertama, karena tidak ada passwordnya, makanya nggak bisa kita lakukan pemrograman. Setelah dikasih password, kita bisa melakukan pemrograman radio ini. Kemudian sekali lagi juga ini radio cukup oke ya untuk kita lakukan komunikasi. Dan ada pertanyaan, apakah bisa dirubah ke VHF? Tadi kita sudah buktikan bahwa radio ini tidak bisa kita rubah ke VHF karena softwarenya tidak mau merubah radio ini ke VHF. Kecuali ketika kita menggunakan radio Baofeng T1 itu bisa kita rubah ke VHF. Tidak seperti radio ini yang tidak bisa kita rubah ke VHF ya teman-teman. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
kali ini penjelasannya sudah cukup oke untuk tentang radio WRW V58, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, sesuaikan kebutuhan Anda untuk membeli sebuah alat komunikasi, dan ini apabila Anda butuhkan, ya ini cocok bagi Anda yang memang mungkin sering melakukan aktivitas yang cukup padat pada satu event. Nah, ini cocok ya, Anda bisa gunakan dalam radius sekitar 500 meter, 300-500 meter yang ada di dalam ruangan, atau mungkin di ruangan terbuka mungkin bisa lebih jauh ya, bisa sampai 1 kilo kalau di ruangan terbuka. Saya kira itu aja dari saya. Yang Kical itu, yang kini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri. Bye.